ini kamu udah tahu nih, kalau untuk menentukan yang diketahui udah tahu, nah maka tahap selanjutnya adalah kalian baru bisa menjurnal. Ya, kalau yang diketahui adalah beban perlengkapan, maka jurnalnya adalah perlengkapan di debit, kreditnya adalah beban perlengkapan. Udah pasti, Bu. Ya, udah pasti kayak begini. Gitu ya. Lalu, kalau jurnal, itu kan debit dan kredit kan harus balance, betul nggak? Ya, antara debit dan kredit itu harus balance. Nggak boleh, ini debitnya 10 juta, kreditnya 20 juta. Itu kemarin saya masih nemuin. Gitu ya. Jadi kalau misalnya namanya jurnal, berarti itu debit dan kredit itu harus seimbang. Oleh karena itu, kalau sudah tahu beban perlengkapan, jurnalnya adalah perlengkapan dan beban perlengkapan di kredit, maka nominalnya berapa? Ini kan harus diisi nih. Nah, kalau dia menggunakan metode laba rugi, maka halo? Ibu share screen-nya masih layar putih. Ah, layar putih. Sebentar. Lah, kok diem aja? Ntar ya, saya stop screen dulu. Kok ini? Bentar. Stop share. Share screen. Kelihatan nggak? Ya udah, Bu. Oke, thank you, Dip. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi penyesuaian terhadap perlengkapan itu pasti nanti akan disesuaikan dengan menggunakan dua metode, laba rugi dan neraca. Nah, cara mengidentifikasinya bagaimana? Bu, kapan saat dia disesuaikan dengan menggunakan metode laba rugi, kapan saat perlengkapan itu disesuaikan dengan menggunakan metode neraca. Lihat apa yang diketahui. Ya, kalau yang diketahui adalah beban perlengkapan, maka otomatis dia akan disesuaikan dengan menggunakan metode laba rugi. Di mana, Bu? Biasanya ditulis di neraca saldo dikatakan bahwa diketahui beban perlengkapan pada neraca saldo senilai 20 juta. Nah, kalau misalnya kayak gitu, udah pasti nih, oh berarti ini disesuaikan dengan menggunakan metode laba rugi. Lalu kalau sudah tahu diketahui beban perlengkapan dan disesuaikan dengan menggunakan metode laba rugi, berarti tahap berikutnya adalah kamu harus membuat jurnal dong. Ya, namanya jurnal debit dan kredit itu harus seimbang. Jurnalnya bagaimana? Perlengkapan di debit, kreditnya adalah beban perlengkapan. Ini udah pasti, Bu. Ya, udah pasti. Ya, jurnalnya seperti ini. Ya, nah, berarti nominalnya bagaimana, Bu? Nominalnya, kalau dia laba rugi, maka nominalnya adalah yang tersisa. Ingat ya, nominalnya adalah yang tersisa. Oke, yang belum digunakan. Ya, ini saya review. Nanti kita masuk ke soal supaya kalian bisa itu. Nah, lalu kalau berikutnya, Bu, kalau dia menggunakan metode neraca, maka sebaliknya. Yang diketahui di neraca saldo adalah perlengkapan. Beda kan? Nah, ya, yang diketahui adalah perlengkapan. Jurnalnya bagaimana? Kebalikannya dari laba rugi. Sebenarnya kalian ngapalin aja. Oh, kalau laba rugi beban perlengkapan di debit, kreditnya beban perlengkapan. Oh, kalau neraca berarti sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Berarti beban perlengkapan di debit. Layar putih lagi, Bu. Iya, ya tadi kayak itu. Kelihatan nggak? Udah, Bu. Oke, beban perlengkapan di debit, kreditnya adalah perlengkapan. Ini gimana sih? Nah, ya. Gitu ya. Jadi ini, kalau misalnya dia neraca, berarti kebalikannya. Kalau laba rugi yang tersisa, maka kalau neraca adalah yang sudah digunakan atau yang terpakai. Sebenarnya kalian gampang aja. Laba rugi atau neraca itu kebalikannya. Apalin aja salah satu. Yang penting kalian bisa analisis soal dengan baik. Kalau ini udah paham, kalian udah tinggal analisis soalnya. Nah, itu diperlukan logika. Gitu. Jadi baca soal baik-baik, pelan-pelan, jangan buru-buru, karena waktunya lebih dari cukup. Nah, gitu ya.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Sampai perlengkapan. Jelas? Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah yang disesuaikan dengan menggunakan dua metode juga, yaitu penyesuaian terhadap dibayar di muka, beban tertanggung. Kok beban? Dibayar di muka, ya. Ingat, kalau ada kata-kata dibayar di muka atau beban, gitu ya, yang diketahui beban, nah ini kalian harus hati-hati. Nah, contohnya apa, Bu? Yang terkait dengan dibayar di muka, itu tuh biasanya yang keluar apa? Yang pertama adalah asuransi. Ya. Lalu yang kedua adalah iklan. Ya, asuransi, iklan, gitu. Lalu apa lagi? Sewa. Nah, ini kalian harus hati-hati. Kalau nanti ada asuransi, iklan, sewa, itu dia pasti menggunakan dua metode. Nah, tinggal kalian pelajari. Kalau dia menggunakan metode laba rugi, berarti pasti yang diketahui adalah beban asuransi. Ya. Beban asuransi. Lalu beban iklan. Lalu beban sewa. Nah, ini yang diketahui. Kalau dia menggunakan dibayar di muka. Biasanya yang keluar kalau nggak asuransi, kalau nggak iklan, kalau nggak sewa. Ya. Nah, cara taunya bagaimana, Bu? Dia menggunakan metode laba rugi atau dia menggunakan metode neraca? Lihat apa yang diketahui di neraca saldo. Kalau yang diketahui ada depannya ada beban tanpa dibayar di muka, maka dia menggunakan metode laba rugi. Ya, jurnalnya bagaimana? Berarti jurnal di tanggal 31 bulan 12 itu asuransi dibayar di muka. Kreditnya adalah beban asuransi. Ya. Ini. Oke, sampai sini jelas? Jadi kalau misalnya yang diketahui adalah biasanya kalau beban dibayar di muka itu kalau nggak asuransi, iklan, sewa. Nah, kalau dia menggunakan laba rugi, maka kalau nggak beban depannya pasti ada bebannya. Beban asuransi, beban iklan, beban sewa. Maka jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, kreditnya beban asuransi. Nominalnya berapa, Bu? Ya, nominalnya berapa? Nominalnya sama. Kalau dia laba rugi, berarti yang tersisa. Balik-balik mulu nih, kenapa sih? Bentar ya. Ya. Jelas ya? Sampai sini ya. Nah, berikut. Kalau neraca gimana? Ya, tar dulu. Udah, laba rugi udah jelas? Nah, kalau dia menggunakan metode neraca, berarti ini yang kedua ya. Berarti kalau dia menggunakan metode neraca, berarti yang diketahui kalau nggak asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, ya, kalau enggak sewa dibayar di muka. Beda ya, beda kan? Kalau yang tadi diketahui depannya beban, ini laba rugi. Nah, kalau neraca belakangnya ada dibayar di muka. Itu pasti disesuaikan dengan menggunakan metode neraca. Nah, berarti jurnalnya bagaimana, Bu? Kebalikannya dari laba rugi. Kalau tadi yang didebet adalah asuransi dibayar di muka, kreditnya adalah beban asuransi, maka tanggal 31 bulan 12 kalau dia menggunakan metode neraca berarti debitnya adalah beban asuransi, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka.
Kebalikannya kan dari tadi yang laba rugi. Sementara berarti nominalnya berapa, Bu? Nominalnya adalah yang belum digunakan. Kalau tadi, kalau ini kan yang tersisa, yang belum digunakan. Berarti kalau dia neraca adalah yang sudah digunakan. Kebalikannya dari laba rugi. Berarti di sini adalah yang terpakai nominalnya. Oke, penjelasan saya cukup jelas nggak? Bisa dipahami nggak? Oke? Jelas ya? Oke, kalau kalian jelas Bu. Oke, sip. Oke ya, udah ya. Nah, berikutnya yang kira-kira menggunakan dua metode apa? Berikutnya adalah pendapatan. Ya, yang berikutnya yang masih menggunakan dua metode adalah pendapatan. Pendapatan diterima di muka. Ya, pendapatan diterima di muka biasanya apa, Bu, yang sering keluar? Pendapatan jasa. Jasa. Lalu apa lagi? Komisi. Ya, biasanya yang sering saya keluarkan kan ini ya, berdasarkan latihan kemarin kan kalau nggak jasa, komisi. Itu ya. Nah, kalau dia menggunakan metode laba rugi, bagaimana? Apa yang diketahui? Kalau dia menggunakan metode laba rugi, maka yang diketahui adalah pendapatan jasa, pendapatan komisi. Nah, ini biasanya ya kalau nggak komisi jasa gitu ya, ini yang keluar ya. Jadi kalau dia laba rugi maka yang diketahui adalah pendapatan. Ya, jurnalnya bagaimana? Ya, kalau dia menggunakan laba rugi, maka jurnalnya adalah pendapatan jasa, kreditnya adalah pendapatan jasa, diterima di muka. Ini saya singkat ya. Ini. Ya, kalau dia laba rugi. Nominalnya, Bu, sama. Ya, nominalnya adalah yang kalau dia laba rugi berarti yang tersisa, yang sudah digunakan, yang sudah menjadi pendapatan. Ya, tersisa atau sudah menjadi pendapatan. Belum, maaf, belum. Ya, belum menjadi pendapatan. Oke. Kalau dia laba rugi. Tapi kalau dia neraca, apa yang diketahui? Kalau dia neraca, maka yang diketahui adalah pendapatan jasa diterima di muka. Ingat, kalau ada kata-kata diterima di muka, berarti dia menggunakan metode neraca. Kalau ada dibayar di muka, berarti dia menggunakan metode neraca. Ingat ya, kalau dibayar, diterima, itu menggunakan metode neraca. Ya, tapi kalau misalnya pendapatan, beban, nah itu laba rugi. Ingat ya. Nah, diketahui pendapatan jasa DTM, lalu diketahui komisi DTM gitu ya. Nah, ini kamu udah langsung bisa nih analisis. Oh, dia menggunakan metode neraca. Bagaimana jurnalnya? Kebalikannya. Sebenarnya kamu apalin aja salah satu. Ya, apalin salah satu, ya kalau dia, yang penting kamu bisa analisis nih. Oh, kalau neraca DTM, berarti kalau yang diketahui nggak ada DTM-nya, berarti dia laba rugi, udah pasti. Ya, oh kalau dia neraca, berarti dibayar di muka. Oh, kalau bukan dibayar di muka, misalnya beban yang diketahui, oh berarti dia laba rugi. Begitu. Sebenarnya salah satu aja kalian hafalkan. Karena ini kebalikannya. Nah, kebalikannya, kalau dia menggunakan metode neraca, maka pendapatan jasa DTM di debit, kreditnya adalah pendapatan
jasa. Nominalnya adalah yang terpakai atau sudah menjadi pendapatan. Oke? Sampai sini? Jelas ya? Nah, ini doang yang menggunakan 3 metode, yaitu perlengkapan. Lalu ini ya, saya ingetin, saya tekankan sekali lagi, yang menggunakan 2 metode hanya penyesuaian terhadap perlengkapan, penyesuaian terhadap dibayar di muka, ya, terhadap beban gitu ya, beban entah beban asuransi, entah iklan, entah beban sewa. Nah, itu juga menggunakan 2 metode. Oke? Pokoknya kalau misalnya ada kata-kata baru dibayar tanggal sekian sampai dengan jangka waktunya sekian. Nah, itu pasti menggunakan 2 metode. Ya. Nah, kalau pendapatan sama yang ketiga adalah pendapatan. Ya, pendapatan diterima di muka. Itu ya. Sampai sini, nah ini doang, 3 doang nih yang pakai 2 metode. Oke, jelas ya, sampai sini ya. Bu, boleh kerjain contoh soal nggak? Ya, boleh, tapi itu dulu, saya jelasin dulu konsepnya. Ya. Sampai sini, jelas ya? Oke, ini saya ulang lagi. Udah, sampai sini, sekarang kita bahas soal. Oke. Sekarang kita bahas soal yang ini. Ini ya, tuh latihannya ya. Oke, kita lihat. Kita lihat. Data neraca saldo per 31 Desember 2011. Lihat. Dia bilang data neraca saldo diketahui, yang diketahui apa? Beban sewa. Betul nggak? Tadi yang saya bilang, kalau sewa itu pasti menggunakan 2 metode. Nah, di sini diketahui beban sewa, berarti neraca atau laba rugi? Laba rugi. Good, berarti ini laba rugi. Nah, udah pasti. Dari mana Bu tahunya ini? Yang diketahui kan beban. Tadi kan saya bilang, kalau sewa, iklan, asuransi, itu pasti menggunakan 2 metode. Nah, di sini yang diketahui adalah beban sewa. Kecuali yang diketahui di sini adalah sewa dibayar di muka. Nah, baru dia menggunakan metode neraca. Itu ya. Jelas ya? Sampai sini ya. Oke, ini yang diketahui, dia bilang data neraca saldo, berarti yang diketahui di neraca saldo adalah beban sewa. Ya, kalau dia beban sewa, berarti di sini adalah laba rugi. Kecuali yang diketahui di sini sewa dibayar di muka, maka itu neraca. Nah, kalau sudah tahu, maka di tanggal 3, nah kamu udah langsung bisa nih jurnal. Oh, berarti kalau tadi ingat lagi konsepnya. Oh, kalau laba rugi, berarti jurnalnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Betul nggak? Betul ya? Nah, ada lagi tambahan. Ini baru akunnya. Nah, sekarang kita mau tahu nih, nominalnya berarti berapa ya? Nah, tadi diingat-ingat kalau laba rugi berarti ya tersisa atau belum menjadi beban. Nah, kita lihat. Sewa dibayarnya di tanggal 16. Sementara kita akan buat jurnal penyesuaian itu di tanggal 31. Tanggal 31 kita harus tutup buku nih, dah stop. Di tahun 2019 semua transaksi di stop. Sementara kita masih ada sewa yang berjalan. Ya, yang dibayar tanggal 16 sampai dengan 2 tahun. Berarti kan akan dihitung tahun berikutnya. Sementara tahun ini kita harus stop dulu, kita harus hitung. Nah, berhubung dia dicatat menggunakan laba rugi, berarti kita harus hitung berapa yang masih belum menjadi pendapatan atau yang tersisa. Kita lihat, kemarin saya sudah jelaskan, dibilang tanggal 16 September. Kalau 16 September berarti Septembernya tidak ikut dihitung. Jelas ya?
Kalau 1 sampai tanggal 15, itu bulan tersebut ikut dihitung. Tapi 16 ke atas, maka bulan berikutnya. Berarti kalau seperti ini, tanggal 16 September, berarti kita mulai dari Oktober. Ya, kita hitung. Dari Oktober sampai dengan Desember kita tutup buku, itu namanya terpakai. Jelas ya? Dari kita bayar sampai dengan kita tutup buku itu namanya terpakai. Atau sudah digunakan, sudah lewat. Gitu ya, sudah dianggap sebagai beban, udah nih, udah beres. Gitu. Maka itu adalah yang terpakai. Berarti kita harus hitung kan berapa yang tersisa. Kita hitung Oktober, November, Desember. 3 bulan yang sudah kita pakai, sudah kita lewati, sudah kita gunakan. Sementara masa pakainya ini 2 tahun loh. Ya, berarti kan harus kita compare dulu kan ke bulan supaya kita bisa hitungnya mudah. Berarti yang sudah digunakan adalah Oktober, November, Desember 3 bulan. Sementara dia masa pakainya 2 tahun. Berarti kan 24 dikurang 3. Betul nggak? Benar ya? Oktober, November, Desember. 24 dikurang 3 berarti 21 yang masih belum digunakan. Ya, per berapa masa pakainya? 24 bulan. 2 tahun. Nah, Kabu kalau misalnya dia 1 tahun berarti 12 dong, betul. Ya, jadi tergantung kalau dia 10 bulan ya 10 pembandingnya. Ya, kalau dia 5 bulan ya pembandingnya 5. Jadi hati-hati. Lihat analisis soalnya yang teliti. Itu ya, 21 per 24 kali 3.600.000. Nah, dapat nominalnya berapa? Sampai sini soal nomor 1 ada yang mau ditanya? Bu, Ya. yang Januari sama sampai itu Juni, kehitung nggak? Loh itu pas ngapain dihitung? Kita langsung aja, yang tersisa aja udah. Selebihnya yang tersisa. Sama-sama aja, Bu. Itu Maksudnya Januari sampai Juni, nggak usah dihitung. Kan udah tahu nih berapa yang tersisa yang sudah digunakan. Berarti kan kita hanya mencari yang tersisa kan, yang belum digunakan kan? Ya udah, Iya. kalau yang sudah digunakan 3, berarti dikurang aja 24 dikurang 3, nggak usah dicari lagi. Oke, Bu. Gitu ya. Ya. Ya, ini secara matematika. Ya, 21 bagi 24 kali 3.600.000. Nah, itu kamu cari berapa nominalnya. Sampai sini ada yang mau ditanya soal nomor 1? Oke, jelas ya? Berikutnya. Nah, ini perlengkapan. Tadi, kalau perlengkapan pasti menggunakan 2 metode. Nah, kebetulan di sini yang diketahui apa? Di sini yang diketahui adalah perlengkapan atau supplies. Berarti dia menggunakan metode apa? Neraca. Iya, neraca. Nah, kalau dia neraca, udah kamu udah langsung bisa. Udah dapat nilai setengah. Bagaimana jurnalnya? Beban perlengkapan di debit. Kreditnya adalah perlengkapan. Nah, udah langsung. Nah, kalau dia neraca berarti yang terpakai. Ya, nah di sini ditulis ada keterangan perlengkapan yang terpakai adalah 1 juta. Dia bilang gitu kan. Nah, kalau kayak gini dihitung lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah dihitung, langsung aja tulis. Kecuali di sini ditulis tersisa. Perlengkapan yang masih tersisa di gudang sebesar 1 juta. Nah, berarti kalian harus cari berapa yang terpakai. Yang di data awalnya 1.500.000. Lalu dia bilang yang tersisa 1.200.000 misalnya. Nah, kalian harus cari berapa yang terpakai. Gitu ya. Jadi ini bye-bye nih. Perhatikan, kalau dia jangan ngelihat, Bu, ini kan terpakai. Berarti dia laba rugi dong. Ya, salah gitu ya. Jadi perhatikan ini, apa yang diketahui. Pokoknya intinya ini. Analisis identifikasi dulu ini, yang diketahui apa? Baru jurnal berdasarkan metodenya. Itu ya.
Nah, langsung. Kalau dia neraca berarti yang terpakai. Langsung aja di sini. 1. Nah. Dah. Oke. Jelas ya? Di sini ya. Berikutnya. Nomor 3. Buka itu aja dong. Buka mic. Saya nggak ituan chat. Siapa yang mau tanya? Nomor 3 cari itu pendapatan jasa diterima. Nah, coba nomor 3. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah pendapatan jasa diterima di muka. Ya, pendapatan jasa diterima di muka. Tadi kalau ada kata-kata diterima di muka, maka Neraca. neraca, betul. Neraca. Berarti udah langsung nih, bisa jurnal langsung. Oh, berarti jurnalnya kalau neraca adalah pendapatan jasa DTM, kreditnya adalah pendapatan jasa. Nah, tadi kalau dia neraca yang terpakai atau tersisa? Terpakai. Terpakai atau yang sudah digunakan, sudah menjadi pendapatan. Ya, terpakai atau yang sudah menjadi pendapatan. Nah, dikatakan bahwa sampai dengan akhir periode, pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 30%. Dia bilang yang belum diselesaikan. Berarti kita kan harus mengacu pada ini ya. Yang sudah menjadi pendapatan atau yang terpakai. Berarti kalau dia bilang yang belum diselesaikan sebesar 30%, yang sudah diselesaikan atau menjadi pendapatan berapa persen? 70%. Iya, tuh langsung aja 70% dikalikan dengan 3 juta. Gitu. Ya. Jadi lihat ingat-ingat konsepnya lalu masukkan ke sini. Oh, terpakai sudah menjadi pendapatan. Tapi di sini dikatakan datanya bahwa sampai dengan akhir periode pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 30%. Berarti kan itu tersisa, belum menjadi pendapatan kan? Kalau belum diselesaikan kan kita nggak boleh mengaku itu sebagai pendapatan. Nah, berarti kamu cari. Ya, berarti yang sudah menjadi pendapatan berapa persen? Ya 70%. Ya kan? Kan total dari ini semua 100%. Dikurangi 30% adalah 70% dikali dengan total pendapatan jasa diterima di mukanya adalah 3 juta. Oke? Sampai sini? Jelas? Oke. Nomor 4. Kalau beban gaji soalnya seperti ini menggunakan 2 metode nggak? Iya. Hah? Iya, bukan. Kenapa pakai 2 metode? Karena kan beban kan laba rugi. Nah, lihat keterangannya. Untuk beban gaji, lihat. Gaji bulan Desember sebesar 2.500.000 tertunda pembayarannya dan akan dibayarkan tanggal 15 Januari 2020. Ayo. Kalau ada kata-kata tertunda pembayarannya, berarti dia bukan masuk ke dalam beban yang menggunakan 2 metode. Ini adalah penyesuaian terhadap pembayaran yang tertunda. Maka jurnalnya, kalau ini nggak menggunakan 2 metode, ini langsung. Karena ada kata-kata tertunda pembayarannya. Ya, belum dibayarkan. Kalau yang beban di sini kan sudah dibayarkan. Tapi kita belum menggunakan. Itu bedanya. Kalau yang di sini kan kata-katanya tertunda. Berarti sesuatu yang memang harusnya sudah kita bayar, tapi baru akan dibayar di tahun yang akan datang. Berarti itu namanya apa? Utang. Maka jurnalnya langsung aja. Kalau ada soal kata seperti ini, gaji bulan Desember tertunda pembayarnya baru akan dibayarkan. Berarti itu nggak masuk beban yang dimaksud di sini. Kalau beban sewa yang di sini, itu kan sudah dibayar. Ya, sudah dibayar, tapi belum kita gunakan. Sementara yang di sini adalah sudah kita pakai sebenarnya harus kita bayar tapi tertunda.
ya, maka jurnalnya langsung gini, beban gaji, kreditnya adalah utang. Nah, ini hati-hati. Langsung berapa yang belum dibayarkan? 2.500.000. Jelas nggak perbedaannya? Bu, kalau tidak tertunda gimana, Bu? Kalau nggak tertunda, ya nggak dilakukan jurnal penyesuaian. Kalau nggak tertunda, ya nggak dilakukan jurnal penyesuaian. Kalau udah tertunda, ya kalau nggak tertunda langsung dibayar, ya langsung dicatat. Nggak, udah nggak perlu lakukan penyesuaian. Kenapa harus dilakukan penyesuaian? Kan karena ini sebenarnya beban tahun ini, tapi baru dibayarkan di tahun yang akan datang. Maka dia harus mencatatnya sebagai beban gaji dan utang gaji. Sehingga nanti di tahun yang akan datang baru kita menjurnal secara real gitu. Kalau dia udah dibayar nggak bakal ada jurnal penyesuaian. Gitu. Jelas ya? Oke. Lanjut. Nomor 5. Sekarang nomor 5. Bunga bank atas deposito perusahaan sebesar 800.000 yang jatuh tempo penerimaannya bulan Desember. Jadi harusnya dia itu, nah beda. Kalau deposito, itu kan perusahaan, kalau ketika seseorang atau perusahaan memberikan uangnya dalam bentuk deposito ke bank, berarti kan dia akan mendapat penghasilan berupa bunga. Ya kan? Mendapatkan pendapatan berupa bunga dari deposito yang dia tanamkan ke bank. Tuh ya. Nah, beda nih, sebenarnya konsepnya sama. Sesuatu yang tertunda pembayarannya. Tapi bedanya kalau yang nomor 4, itu yang tertunda adalah beban yang harus kita bayarkan. Sementara yang nomor 5 ini yang tertunda adalah sesuatu yang akan kita terima. Ya. Jadi kalau deposito itu kebalikan dengan utang. Kalau deposito kita menerima pendapatan berupa bunga. Tapi kalau utang gitu ya, utang bank dan sebagainya itu kita membayar berupa membayar bunga. Itu bedanya. Nah, dikatakan bahwa bunga bank atas deposito perusahaan 800.000 yang jatuh tempo penerimaannya bulan Desember, harusnya nih tahun ini sudah dibayarkan. Tapi tertunda, dia bilang tertunda lagi dan akan dibayarkan di bulan Februari tahun berikutnya. Maka kita harus jurnal. Ya, di tanggal 31 sesuatu yang belum dibayarkan. Berarti apa? Piutang bunga. Dia bilang apa kan yang tertunda adalah bunga bank atas deposito, ya. Berarti piutang bunga kreditnya adalah pendapatan bunga. Berapa yang tertunda? Itu 800.000. Lihat ya, dari kata-katanya aja udah beda. Oke? Sampai sini jelas? Bedanya di mana, Bu? Itu nomor 4 sama nomor 5. Bedanya kalau ini pembayar bulan gaji bulan Desember tertunda pembayarannya. Akan dibayarkan. Tuh, akan dibayarkan. Ya, berarti kalau kita yang membayar berarti kan kita punya beban. Ya, beban yang belum dibayarkan namanya utang. Ya, kalau sesuatu yang harusnya kita bayarkan nggak kita bayar namanya kan utang. Berarti beban gaji, utang gaji. Sementara kalau ini dia bilang kan jatuh tempo penerimaannya. Ya, berarti kan kita akan menerima sesuatu yang harusnya kita terima tapi tertunda penerimaannya, dinamakan piutang. Ya, piutang selalu berdampingan dengan pendapatan, sementara beban selalu berdampingan dengan utang. Untuk sesuatu yang tertunda pembayarannya. Bedanya kalau yang atas kita bayar, yang bawah kita terima. Itu bedanya. Jelas?
Jelas, Bu. Oke, lanjut. Nih, pendapatan komisi. Pendapatan komisi. Tadi kalau ada kata-kata komisi, pendapatan jasa, berarti dia menggunakan dua metode ya. Pendapatan komisi, pendapatan jasa, itu pasti dia menggunakan dua metode. Ya, nah di sini diketahui adalah pendapatan komisi, berarti di sini adalah metodenya adalah laba rugi. Ya. Oke, berarti kalau laba rugi tadi sudah saya jelaskan bagaimana jurnalnya adalah pendapatan komisi di debit, kreditnya adalah pendapatan komisi diterima di muka. Ya, karena laba rugi berarti ini adalah yang tersisa atau yang belum menjadi pendapatan. Ya, yang belum menjadi pendapatan. Dia bilang 2 juta ini adalah komisi untuk 10 unit barang. Tetapi sampai saat ini baru terjual 2 unit. Berarti kan yang sudah menjadi pendapatan kan baru 2 unit kan? Karena kan yang baru terjual itu kan 2 unit. Berarti masih ada 8 komisi dari 8 barang itu yang belum terjual. Nah, berarti itu dianggap sebagai tersisa. Ya kan? 10 dikurang 2 berarti 8. Berarti 8 dari berapa? Dari 10. Dikalikan berapa? 2 juta. Nah, itu jurnalnya. Berarti 8/10 kali 2 juta. Ini nominalnya. Kalian hitung sendiri. Jelas ya. Nah, kalau laba rugi pendapatan komisi. Nanti kalau yang ditanya adalah komisi diterima di muka, maka dia neraca. Gitu ya. Ingat-ingat. Berikutnya, 7. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Pendapatan komisi sama pendapatan komisi DTM-nya yang dibawa kan 8/10 kali itu 2 juta. Gimana? Itu jawaban pendapatan komisi dan pendapatan komisi DTM. Oh iya, 8/10 kali 2 juta. Oke, Bu. Ya, oke. Berikutnya adalah kendaraan. Ya, ini adalah penyusutan kendaraan. Nah, kalau kalau soalnya kayak gini udah langsung. Kalian nggak udah sama kayak tadi, udah nggak usah langsung mikir. Jurnalnya udah pasti beban penyusutan kendaraan. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Berapa? Dia bilang kendaraan disusutkan 3 juta setiap tahunnya. Udah langsung. Ini abaikan. Ini udah diketahui, kamu nggak usah ngitung lagi. Kendaraan disusutkan 3 juta setiap tahunnya, berarti langsung di sini. 3 juta. Gitu ya. Oke, ini langsung kalau yang seperti ini. Nah, berikutnya. Nah, ini ada kata-kata iklan dibayar di muka. Ya, kalau ada kata-kata dibayar di muka, berarti dia disesuaikan dengan menggunakan metode neraca. Iya, neraca. Berarti jurnalnya adalah, kalau dia neraca, bagaimana jurnalnya? Beban iklan, kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Ya, kalau neraca berarti yang terpakai. Iya, atau sudah menjadi beban. Ya, sudah digunakan. Nah, dia bilang, oh ini bukan sewa, ini harusnya iklan, salah. Ini harusnya iklan. Iklan dibayar 15 kali penayangan. Jadi 3.600.000 ini dibayar untuk 15 kali penayangan. Sampai akhir periode, iklan yang tayang baru 12 kali. Ya,
Berarti iklan yang sudah tayang itu 12 kali. Sementara kalau neraca adalah yang sudah digunakan atau sudah lewat, itu sudah berjalan. Berarti ini adalah, udah nggak usah cari lagi, berarti 12 per 15 dikalikan dengan 3.600.000 gitu. Ya. Langsung berapa nominalnya taruh di sini. Ya, taruh di sini nih. Oke, ini kamu hitung. Jelas ya? Jelas. Oke, berikutnya. Data neraca saldo, nah ini piutang. Nah, kalau piutang tak tertagih, langsung. Ya, piutang tak tertagih langsung. Ini langsung. Kan ini langsung diketahui piutang yang nggak tertagihnya 1.200.000. Berarti beban penghapusan piutang tak tertagih ya. Ini beban penghapusan piutang. Kreditnya adalah piutang usaha. Berapa yang akan dihapuskan piutangnya? 1.200.000 langsung aja. Ini jurnalnya udah pasti pakai begini kalau piutang nggak tertagih. Ya. Oke. Nah, terakhir nih. Data neraca saldo per 31 Desember dikatakan ada asuransi dibayar di muka. Tadi kan saya bilang yang diketahui pasti kalau nggak iklan, asuransi atau sewa. Nah, tadi sewa udah di atas nih, beban sewa, laba rugi. Yang di bawah ada keluar nih, asuransi dibayar di muka dan iklan dibayar di muka. Jadi kalau ada asuransi, iklan, sama sewa, itu perhatikan dia menggunakan metodenya apa. Kalau yang diketahui adalah beban, berarti dia laba rugi. Kalau yang diketahui adalah dibayar di muka, berarti dia neraca. Nah, itu ya, itu diingat-ingat. Lalu ini misalnya perlengkapan. Nah, ini juga dua metode. Kebetulan yang di sini yang diketahui perlengkapan. Tapi nanti kalau yang diketahui adalah beban perlengkapan, berarti dia menggunakan metode laba rugi. Itu. Ya. Nah, ini juga diterima di muka, pendapatan jasa diterima di muka. Ya, ini juga hati-hati. Nah, pendapatan jasa diterima di muka sama tadi apa? Komisi. Nih, pendapatan komisi. Nah, tadi kalau misalnya kalau nggak komisi kan jasa kan tadi. Nah, di sini komisi, di sini diketahuinya pendapatan komisi, berarti laba rugi. Nah, tadi pendapatan jasa diterima di muka, itu neraca. Nah, itu hati-hati. Ya. Seperti itu. Soalnya nggak banyak berubah kok dari yang sini. Kalau ini kalian udah paham, bisa ngerjain, pasti ulangannya 100. Saya berharap banyak yang dapat 100 sih. Karena mudah. Gitu ya. Oke, berikutnya. Asuransi dibayar di muka. Nah, ini metode apa? Neraca. Iya, neraca. Kalau yang neraca berarti terpakai atau sudah menjadi beban. Nah, langsung gampang kan, ini udah di luar kepala. Beban asuransi, kreditnya adalah asuransi dibayar di muka. Ya. Nah, kalau dia ada yang terpakai. Dia bilang asuransi yang belum kadaluarsa. Kalau belum kadaluarsa kan belum digunakan ya. Artinya belum kadaluarsa berarti masih bisa digunakan lah gitu. Masih bisa digunakan ya. Berarti yang terpakai adalah 3.600.000 Dikurangin. iya, dikurangi dengan 1.600.000. Berarti yang terpakai adalah yang sudah kadaluarsa adalah 2 juta. Nah, jadi hati-hati membaca soal, jangan buru-buru. Dah, semuanya sudah dibahas. Ada yang mau ditanya sampai sini? Bu, ntar soalnya besok PG atau SI? Iya, kayak begini. Oh, 10 nomor. SI. Esai. Oke, Bu. Bu, berarti belum terpakai, belum
kadaluarsa itu belum terpakai ya? Iya, betul. Bu, Ada jelasin nomor 6 lagi dong, Bu. nomor 6. Oke, wait. Nomor 6. Ini ya? Iya. Ya, oke. Nomor 6. Kita lihat. Kalau untuk tadi kan sebelumnya kan saya jelaskan tuh konsepnya. Bahwa kalau komisi jasa itu pasti kemungkinan akan ada 2 metode. Kalau yang diketahui adalah pendapatan komisi, maka dia menggunakan metode laba rugi. Dari mana, Bu? Konsepnya seperti itu. Jadi hafalkan dan pahami. Ya, laba rugi. Dari mana? Ya kalau pendapatan komisi ya pasti laba rugi. Dia pasti dicatat menggunakan metode laba rugi. Beda, nanti kalau di soal yang keluar adalah komisi diterima di muka. Nah, kalau itu pasti menggunakan metode neraca. Kalau laba rugi, berarti jurnalnya adalah pendapatan komisi di debit, kreditnya adalah pendapatan komisi diterima di muka. Ya, pendapatan komisi kreditnya adalah pendapatan komisi diterima di muka. Ini jurnalnya udah pasti, Bu, sudah. Gimana, Christian? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ya, oke, jelas ya sampai sini ya? Ya. Yang tersisanya juga jelas ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanya yang perlu dijelaskan lagi? Sebentar, saya mau ini ya buat bukti. Apa deh namanya? Ada yang mau, sebentar. Ada yang mau ditanya lagi kah? Dari yang udah saya jelaskan ini? Kira-kira ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih mengganjal nggak? Jangan sampai nggak bisa tidur. Habis ini tidur lah, udah belajar sama saya. Bu. Mah, Nomor 3, Bu. 3. Kenapa Jonathan nomor 3? Itu Ibu tulisnya 70%, 30%, Bu. Mana? Nomor 3. 70. Kenapa 70, Bu? Kan dibilang pendapatan jasa diterima di muka. Kalau pendapatan jasa diterima di muka kan itu kan metodenya neraca kan, harus kita sesuaikan dengan menggunakan metode neraca kan. Nah, kalau yang neraca itu kan yang sudah digunakan atau yang sudah menjadi pendapatan, yang sudah diselesaikan, itu terpakai gitu ya. Nah, di sini kan keterangannya adalah sampai dengan akhir periode pekerjaan yang belum diselesaikan. Ya, kata-katanya belum diselesaikan. Berarti kan dia masih bisa digunakan, berarti belum menjadi pendapatan. Ya, berarti ini tersisa. Sementara yang mau kita cari adalah yang sudah menjadi pendapatan. Berarti kan 100% dikurangi 30% hasilnya 70% dong. Gitu. Oke, Bu. Ngerti, Bu. Oke, sip. Lagi, ada yang mau ditanya? 7, Bu. 70% kali itu 3 juta. Iya, 70%. Kan ini kan sebenarnya 3 juta itu 100%. Ya, nah sampai dengan akhir periode ternyata yang belum diselesaikan 30%. Sementara kan kita harus mencatat ini kan menggunakan selesaikan kan 100% dikurangi 30% hasilnya 70%. Gitu, Haikal. Itu di Bu. Bu, saya nanya nomor 7, Bu. Nomor? 7. 7. Oke, gimana? Nomor 7. 7 gimana, Haikal? Tadi saya kelewat ya nomor 7. Oke, nomor 7. Ini kan penyesutan aktiva tetap. Ya, bisa ya nanti yang keluar kendaraan, bisa mesin, ya, bisa gedung. Jadi ada 3 kemungkinan yang akan keluar. Kalau nggak kendaraan, mesin, gedung. Tapi nggak usah khawatir, jurnalnya udah pasti seperti ini, nggak akan berubah. Ya, dan tidak akan ada penggunaan 2 metode. Ya, pasti jurnalnya beban penyusutan tergantung ini apa yang diketahui. Kalau dia gedung, ya berarti di sini beban penyusutan gedung. Kalau nanti yang diketahui adalah
mesin ya di sini beban penyusutan mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Nah, dia bilang kendaraan yang disusutkan sebesar 3 juta setiap tahunnya. Nah, udah diketahui nih penyusutannya. Kecuali nanti yang keluar adalah persentase. Berarti kalian harus hitung. Ya, persentase dikalikan dengan berapa total kendaraan. Nah, karena di sini sudah diketahui, kalian nggak perlu hitung lagi. Udah diketahui 3 juta setiap tahunnya, maka langsung di sini tulis 3 juta. Gitu, Haikal. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Lagi yang mau ditanya? Nomor 3 jawaban. Ulang nomor 9 dong. Nomor berapa? 9. Oke, nomor 9. Kita lihat 9. Nah, kalau nomor 9, ini udah, kalau menurut saya ini jauh lebih mudah, gitu ya. Kalau misalnya ada kata-kata piutang usaha tidak dapat tertagih, gitu ya, dengan metode langsung, gitu ya. Udah langsung aja, jurnalnya adalah hafalin aja. Jurnalnya beban penghapusan piutang tak tertagih, gitu ya. Sebenarnya ada tak tertagih ya di sini, tapi panjang banget. Gitu ya, kreditnya adalah piutang usaha. Berapa yang dihapuskan? Tergantung, kalau dia 3 juta ya 3 juta yang ditulis. Kalau di sini kebetulan 1.200.000, maka 1.200.000. Ya, maka 1.200.000. Gitu Beleza. Jelas? Jelas nggak Bel? Itu Marvelin, Bu. Oh, Marvelin. Ya, sorry Marvelin. Jelas nggak Marvelin? Iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Bu, Ya, yang nomor 5 tadi saya kurang paham, Bu. Boleh coba ulangin? yang mana? Nomor 5, Bu. Oke, nomor 5. Nomor 5, kita lihat. Ya. Nomor 5, itu kan dibilangnya bunga bank atas deposito. Kamu tahu kan deposito apa? Deposito itu kita nabung di bank tapi punya jangka waktu. Ya, jadi kita tuh nabung di bank, tapi di sama bank ada jangka waktunya. 10 tahun baru boleh kamu ambil. Nah, apa keuntungan kita melakukan tabungan berupa deposito? Berarti kita punya bunga. Ya, kita dapat bunga dari bank. Perusahaan mendapatkan bunga. Perusahaan akan menerima bunga dari bank. Berarti itu kan dianggap sebagai pendapatan. Ya kan? Gitu. Nah, dikatakan bahwa berapa yang dia terima? 800.000. Jatuh temponya sebenarnya bulan Desember ini loh. Gitu ya. Jatuh temponya sebenarnya bulan Desember. Tapi kata bank ditunda. Nanti Februari baru dibayarkan ya. Tapi kan seharusnya perusahaan mencatatnya sesuai dengan kenyataannya dong, bahwa sebenarnya kan Desember. Tapi karena tertunda pembayarannya, maka kita harus lakukan jurnal penyesuaian dengan mencatat debitnya piutang bunga, kreditnya adalah pendapatan bunga. Kenapa Bu piutang? Karena kan harusnya sudah kita terima bunganya, tapi akan ditunda pembayarannya di bulan Februari. Tapi sebenarnya bunga itu merupakan bunga untuk tahun 2019, bukan untuk 2020. Makanya di perusahaan mencatatnya sebagai piutang dengan pendapatan. Gitu. Ya, ini udah pasti. Kalau seperti ini udah pasti. Kalau penerimaan bunga gitu ya udah pasti itu piutang bunga, pendapatan bunga. Gitu. Jelas, Rey? Ya. Nah, bedanya kalau sama beban gaji, ini kita harus bayar. Ya, kita harus bayar. Tapi sebenarnya itu gajinya tuh gaji tahun ini loh. Harusnya kita laporkannya tuh tahun ini. Sebagai kas dan beban gaji di debit, kreditnya kas. Sebenarnya realitanya seperti itu. Tapi ternyata ada satu dan lain hal, gajinya harus ditunda pembayarannya sampai dengan Januari tahun depan. Maka dia harus kita catat sebagai beban. Beban yang harusnya cash itu jadi utang. Ya, karena merupakan gaji bulan ini tapi dibayarnya gaji tahun ini tapi dibayarnya di tahun depan, bulan depan, maka kita anggap sebagai beban gaji yang terutang. Maka debitnya adalah beban, kreditnya adalah utang. Itu perbedaannya.
Gitu. Bu, Jadi ya, boleh jelasin ulang nomor 4 gak, Bu? Makasih, Bu. nomor 4. Kalau nomor 4 tadi kan gaji bulan Desember 2.500.000 ya kan? Dia bilang dia tuh punya gaji tuh 7 juta loh selama 1 tahun. Ya pokoknya Mas dia tulis tuh gajinya 7 juta aja gitu ya selama bulan sampai dengan Desember tuh dia punya gaji 7 juta. Tapi di sini ada keterangan di jurnal penyesuaiannya itu ada penyesuaian nih. Accounting menulis nih, ternyata ada penyesuaian loh. Gaji bulan Desember itu 2.500.000 harusnya sudah dibayarkan. Kalau sudah dibayarkan kan jurnalnya beban gaji kas. Tapi ternyata dia bilang tertunda pembayarannya. Ya, sesuatu yang memang harusnya sudah dibayarkan tapi tertunda namanya kan apa? Utang kan? Ya kan? Sesuatu yang sudah harusnya dibayarkan tapi bayarnya baru bulan depan atau tahun depan namanya kan utang. Ya kan? Nah, makanya kenapa kalau ada kata-kata tertunda seperti ini, berarti dia pasti utang. Nih, utang. Utang selalu berhubungan atau berpasangan dengan beban. Kalau pendapatan yang tertunda itu selalu berhubungan dengan piutang. Ya, ini kan yang belum dibayarkan gaji. Berarti kan dia kan termasuk ke dalam beban. Berarti beban gaji di debit, kreditnya adalah utang gaji. Gitu, karena tertunda pembayarannya. Gitu. Jelas ya? Edmund? Jelas, Bu. Makasih. Jelas. Oke, good. Mantap. Yuk, yang lain. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Bu, nomor 1 aku masih nggak ngerti 21-nya dari mana. Oke, kita lihat. Ini kan beban sewa. Tadi kan kalau sewa, iklan, asuransi, pasti menggunakan 2 metode. Ya, pasti menggunakan 2 metode. Kalau nggak laba rugi, neraca. Kalau yang diketahui adalah beban, berarti dia laba rugi. Itu ya. Laba rugi. Berarti kalau laba rugi, berarti yang tersisa, yang belum digunakan. Nah, dia bilang, sewa dibayar 16 September. Kemarin saya sudah jelaskan, tanggal 1 sampai 15 bulan itu ikut dihitung. Sementara 16 sampai 31 berarti kita hitung mulai bulan berikutnya. Nah, di sini kan sewa dibayar 16 September, maka kita hitung dari bulan Oktober, November, Desember. Berarti yang sudah digunakan, yang sudah berjalan itu adalah 3 bulan. Kan dia bilang tersisa yang belum digunakan. Kan kita mau buat 31 Desember. Jadi ini selalu ingat ini loh. Ya. Ini bayar. Ini kita melakukan penyesuaian tanggal 31, ini melakukan penyesuaian. Ini jatuh tempo. Ini selalu diingat. Dari bayar sampai dengan jurnal penyesuaian tanggal 31 ini namanya terpakai. Dari 31 sampai dengan jatuh tempo tersisa. Ya, untuk mencari yang tersisa kita harus tahu dulu berapa yang terpakai. Gitu, karena kan biasanya biar gampang ya udah yang udah berjalan aja. Berarti yang belum berjalan dihitung sebagai tersisa. Ini harus dipahami. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan sewanya bayarnya tanggal 16. Sampai 31 Desember kita mau melakukan tutup buku, itu berapa sih yang sudah kita lewati? Berarti kan karena dia dibayar tanggal 16, berarti kan kita harus hitung mulai dari Oktober. Oktober, November, Desember, berarti kan 3 bulan. Sementara ini adalah masa pakainya 2 tahun, berarti kan 24 bulan. Sementara yang sudah digunakan adalah 3 bulan, yang sudah berjalan 3 bulan. Berarti 24 dikurang 3 itu yang tersisa atau yang belum digunakan sampai dengan nanti jatuh tempo di 2 tahun. Berarti cara nyarinya karena ini adalah menggunakan metode laba rugi, maka yang tersisa berarti 21 banding 24 karena jangka waktunya 2 tahun kali total bebannya adalah 3.600.000. Jelas nggak sampai sini? Oke, makasih, Bu. Oke. Dah? Ada lagi?
Permisi, maaf, Bu. Tadi yang 21 itu nomor 1 dari mana? 24, ini kan 2 tahun kan, ini kan jangka waktunya 2 tahun kan. Sementara kan dari tanggal 16 sampai tanggal ini nih, 31 Desember ini kan terpakai. Ya. Sementara kita mau cari yang tersisa. Berarti kan dari total keseluruhan sewanya itu dikurangi dengan berapa yang sudah terpakai. Baru kita bisa nyari berapa yang tersisa. Gitu kan simpelnya. Nah, itu. Karena kan di sini ketentuannya tersisa. Berarti kan 24 masa pakainya dikurangi dengan 3 bulan yang sudah kita lewatin. Dari Oktober, November, Desember. Kenapa Bu September nggak dihitung? Kan saya bilang 1 sampai tanggal 15 itu bulan itu dihitung, tapi 16 ke atas itu bulan berikutnya baru dihitung. Gitu. Jelas? Oke, Bu, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanya? Udah? Jelas? Kita sudahi? Sudah, Bu. Udah? Bu. Oke. Saya berharap semuanya bisa ya besok ya. Bu Tere. Iya. Besok soalnya sama kayak yang ini diganti angka doang apa ganti-ganti soalnya juga, Bu? Ya pasti dia ada beberapa ganti kalimatnya lah, nggak mungkin plak. Tapi kan konsepnya sama. Oke, Bu. Pasti bisa, Haikal. Sambil nanti diulang lagi ya. Pasti bisa, saya yakin. Hebat Haikal, aku bangga padamu. Apa sih, Rey? Oke? Selamat, udah ya. Kalian istirahat ya. Nggak usah belajar sampai larut malam. Ya? Cuma hafalin doang, Bu. Hah? Enggak cuma hafalin itu beban TTM. Iya, itu diapalin betul supaya besok lebih mantap lagi. Diapalin aja itu. Oh, kalau misalnya diketahuinya beban ini jurnalnya bagaimana ya? Nah, itu nanti dihafalin. Ya, Iya. sambil kamu mau tidur itu sambil diingat-ingat lagi. Oke semuanya, terima kasih ya sudah mau datang. Terima kasih sudah mau berproses. Semoga besok semuanya lancar. Semoga nggak ada yang remedial. Amin ya. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, bye-bye. Selamat malam semuanya. Bu. Ya. Kasih, Bu. Yuk. Kasih, Bu. Ya.